Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di mana saja berada, kita bertemu kembali di dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Saya beri judul yaitu melakukan perintahnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan berkata, bagaimana aku membalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan akan nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu di mana saja berada, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama Tuhan pada pagi ini. Kami rindu mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami akan pelajari boleh menolong kami untuk menghidupkan dan melakukan akan perintah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merenungkan akan sejenak kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Berapa kali Tuhan menolong saudara dan saya? Berapa kali Tuhan menyembuhkan kita? Berapa kali kita jatuh tetapi tangan Tuhan menopang kita? Berapa kali Tuhan menjawab akan doa-doa kita? Jawabannya tak terhitung, di mana kasih dan setia Tuhan kita selalu rasakan dari saat ke saat di dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun kita tidak akan sanggup menghitung akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita. Seperti lagu kasih Tuhan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan. Tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Saudara-saudaraku, setelah mengalami akan begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, adakah dalam hati kita timbul pertanyaan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Sama seperti di dalam ayat kita pada pagi ini, Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, cukupkah kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat bibir atau ucapan saja, tanpa melakukan sesuatu sebagai wujud respons kita atas kebaikannya? Rasul Paulus menasihatkan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima. Nah, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan kita Yesus Kristus? Pikiran Tuhan Yesus dipenuhi oleh keinginan dan kerinduannya untuk senantiasa menyenangkan akan hati Bapa. Tuhan Yesus menyenangkan akan hati Bapa melalui perkataannya, melakukan akan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, firman Tuhan mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan
akan pekerjaannya. Karena itu di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan akan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukti nyata ketaatan Tuhan Yesus adalah ia rela memberikan akan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang melalui kematiannya di atas kayu salib. Hati Tuhan akan disenangkan apabila kita mentaati akan firman-Nya dengan sepenuh hati. Ketika kita taat, artinya kita mengasihi akan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudaraku, sudahkah kita membalas akan kebaikan Tuhan melalui ketaatan kita? Biarlah sepanjang hari ini kita dapat merasakan akan kasih Tuhan dan selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan dapat memberkati kita sehingga kita dapat melakukan dan menuruti akan segala perintah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin.